Beliau lahir di Jombang, anak keturunan kiai, melontarkan sebuah statement yang bahkan mungkin mengguncang kemapanan Soeharto kala itu. Beliau mengungkapkan bahwasanya Islam yes, partai Islam no. Yang menjelaskan bahwasanya selera musik Cak Nur itu sebenarnya jelek. Bahkan bacaan novel Cak Nur itu sebenarnya jelek. Baik, kalau kisah hari ini tentang dua orang yang gagal menjadi atau patah hati gara-gara tidak bisa menjadi presiden. Dua kali beliau gagal menjadi presiden. Beliau lahir di Jombang, anak keturunan kiai, kiai besar, dan dulu menjadi tokoh salah satu partai politik Islam besar di Indonesia. Nama ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Majid dan beliau sendiri bernama Nurholis Majid atau biasa karib disapa dengan Cak Nur. Di tahun 1970, Cak Nur itu pernah di suatu perhelatan halal bihalal pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia melontarkan sebuah statement yang bahkan mungkin mengguncang kemapanan Soeharto kala itu. Beliau mengungkapkan bahwasanya Islam yes, partai Islam no. Atau bisa ditafsiri kalau justru ungkapan itu malah mendukung apa yang dilakukan oleh Soeharto ya. Karena pada saat itu Soeharto mencoba melakukan fusi dan ungkapan itu juga lahir dari atau ketika Masyumi sedang diporak-porandakan oleh Soeharto. Kegagalan yang dihadapi oleh Cak Nur ini bukan masalah kegagalan, sekali lagi bukan hal yang bersifat asmara ya. Jadi kegagalan yang dilakukan oleh yang dihadapi atau yang diterima oleh Cak Nur khususnya adalah kegagalan di bidang ide dan gagasan. Cak Nur itu sempat ditulis oleh Gus Dur dalam sebuah tulisan yang dimuat di majalah Tempo. Beliau mengatakan bahwasanya Cak Nur tetap tapi tidak berubah. Di situ Cak Nur semacam menulis autobiografi tentang Cak Nur yang menjelaskan bahwasanya selera musik Cak Nur itu sebenarnya jelek. Bahkan bacaan novel Cak Nur itu sebenarnya jelek. Tapi beliau mampu berdialog deep talk dengan apa yang dia rasakan sewaktu kuliah di Chicago. S1 di UIN Jakarta, YIN dulunya, kemudian melanjutkan doktoral di Chicago dan di sana bertemu dengan dua orang lagi yaitu Amin Rais dan Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif, sehingga pas waktu itu Gus Dur menyebut ketiga serangkai itu sebagai tiga pendekar dari Chicago. Di Chicago, Cak Nur mendalami filsafat dan menelurkan sebuah disertasi yang menggali filsafat dari seorang Ibnu Taimiyah yang dianggap oleh sebagian akademi sebagai orang yang merusak tatanan filsafat. Apa yang dilakukan oleh Cak Nur di Chicago itu sangat mengubah hidup dan pembaruan dia terhadap Islam di Indonesia. Beliau banyak melontarkan dan melahirkan karya yang paling terkenal mungkin Islam, Doktrin, dan Peradaban. Islam agama peradaban, terus yang terbaru itu yang baru dibukukan kisaran 3-4 tahun yang lalu itu disertasi beliau soal filsafat Ibnu Taimiyah. Itu sudah beredar di beberapa marketplace ya bukunya. Sampulnya kalau nggak salah berwarna merah sih. Nah, maksud dari kegagalan ide dan gagasan Cak Nur itu apa? Padahal kita tahu beliau banyak menelurkan karya, ide, pembaruan Islam, terutama yang paling kental di ingatan kita itu adalah soal sekularisasi, yaitu memisahkan antara mana yang tabu dan mana yang sakral, mana yang profan dan mana yang sakral, mana yang Islam, yang benar-benar Islam dan mana yang tidak benar-benar Islam. Salah satu tafsirannya adalah soal pemaknaan terhadap lafadz la ilaha illallah. Di situ Cak Nur tidak memaknainya sebagai tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan selain Tuhan. Tuhan yang kedua itu memakai T besar, sedangkan Tuhan yang pertama itu memakai T kecil. Ini pemaknaan yang mungkin bagi Cak Nur sangat relevan dengan apa yang ada di Indonesia hari ini dalam konteks masyarakat plural. Di samping beliau juga menyodorkan sebuah ide dan gagasan soal masyarakat madani. Tapi salah satu ide besar Cak Nur yang itu membuat dia patah hati itu adalah Islam Yes dan Partai Islam No. Tahun 70 beliau melontarkan itu, tapi di tahun 2004 ketika dua kali beliau ingin menjabat atau beliau ingin duduk di kursi presiden, beliau merasa menelan ludahnya sendiri. Karena pada saat itu di tahun 2024 saat konvensi Golkar, Cak Nur digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden. Pada saat konvensi Golkar itu, Cak Nur sempat meminta dukungan kepada Partai Keadilan
pada saat itu ya 2024, sebelum hari ini kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sosial (PKS). Tapi posisi ketua yang pada saat itu dijabat oleh Hidayat Nur Wahid, PKS menolak mentah-mentah apa yang diinginkan oleh Cak Nur dengan mengembalikan perkataan Cak Nur sendiri. Anda ini bagaimana? Orang dulu bilang Islam yes partai Islam, no, kok sekarang minta dukungan? Dan tanpa disadari, jawaban Cak Nur malah membuat Hidayat Nur Wahid CS kaget. Dan mungkin juga masyarakat Indonesia sendiri kaget. Beliau menganulir, menelan ludahnya sendiri dengan mengatakan bahwasanya Islam yes, partai Islam yes, untuk dapat dukungan dari PKS. Tapi toh nyatanya beliau tidak benar-benar maju menjadi calon presiden di tahun 2024 dari Partai Golkar karena beliau mengundurkan diri. Itulah menurut saya patah hati terbesar Cak Nur ketika dia menelan ludahnya sendiri, menganulir apa yang dia katakan dan waktu itu sempat menggegerkan dunia Indonesia, publik Indonesia, terutama masyarakat Islam, Nahdien ya terutama, tentang bagaimana Islam yes dan Partai Islam no. Itu patah hati yang pertama. Tapi konteks ketika munculnya Islam yes dan Partai Islam no itu sebenarnya konteks di mana ketika pada saat itu Partai Islam belum menjadi wahana ekspresif masyarakat Islam di Indonesia. Sehingga sebagai makhluk religius, Cak Nur memandang bahwasanya ya kita beriman pada Islam, bukan beriman pada partai Islam. Karena partai itu bisa menjadi ladang abuse of power. Orang di dalamnya itu bisa korupsi, bisa menyelewengkan hal-hal yang tidak sebenarnya dilakukan. Dan hari ini banyak terjadi di Indonesia kan. Sehingga gagasan Cak Nur pada saat itu terkesan cukup relevan. Nah, itu itikat Cak Nur untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang kemudian beliau gagalkan sendiri. Yang kedua itu ketika beliau di masa transisi. Beliau kan ditunjuk oleh Pak Harto untuk menjadi tim transisi, yang itu barengan sama Cak Nur dan juga Gus Dur. Sempat ada pembicaraan bahwasanya Cak Nur ditawarin menjadi pengganti Pak Harto oleh Pak Harto sendiri. Sebenarnya bukan Pak Habibie yang ditawarin, tapi Cak Nur yang ditawarin untuk menggantikan Pak Harto menduduki orang nomor 1 di Indonesia. Tapi Cak Nur menolak dan mengatakan bahwasanya saya ini tidak berkeringat. Jadi ya akhirnya kemudian pilihan itu diberikan kepada Pak Habibie. Di samping pada saat itu Cak Nur juga berbisik kepada Pak Harto bahwasanya Pak Harto, sebenarnya kalau rakyat sudah minta reformasi, itu tandanya meminta Anda untuk mundur. Sehingga tim transisi itu kemudian sukses melaksanakan misinya untuk mengundurkan Pak Harto di tampuk kepemimpinan Republik Indonesia. Jadi itulah kisah dari kegagalan dua kali kegagalan orang besar di Indonesia, dan dia gagal menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Cak Nur alias Nurcholish Madjid. Saksikan cerita-cerita patah hati yang lain dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Liga Peradaban. Semoga kita sehat sentosa serta mulia. Bye-bye.